Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang pengeditan Microsoft Word, khususnya untuk mengedit proceeding. Nah, teman-teman bisa membuka file soal proceeding yang sudah di-download dari Cyber, dan juga untuk modul bisa dibuka pada halaman 73. Nah, untuk pengeditan di Microsoft Word, ini kita bisa menggunakan menu yang ada di menu bar di sini. Nah, khususnya untuk pengeditan proceeding, menu yang akan banyak kita gunakan adalah penggunaan menu style di bagian ini. Jadi, karena proceeding itu terdiri dari banyak sekali format style dan juga naskah yang banyak, maka kita perlu menggunakan format tidak secara satu persatu, tetapi dengan memasukkan format tersebut terlebih dahulu. Nah, untuk halaman pertama ini, di halaman pertama, itu kita bisa mengedit secara manual terlebih dahulu. Nah, untuk pengeditan secara manual, di sini kita bisa melakukan blok kalimat sesuai dengan shortcut yang bisa teman-teman pelajari di modul halaman 73. Kemudian untuk pengeditannya kita bisa melalui menu bar di sini dengan memilih untuk fontnya, misalnya Times New Roman, kemudian ukurannya misalnya adalah 14, dan ada menu bold, italic, underline, strike through, subscript, dan superscript. Sedangkan untuk paragraf atau alignment kita bisa memilih center. Nah, untuk memilih ukuran font yang lebih besar, kita bisa memilih secara manual di sini atau dengan mengklik menu ini sehingga ukuran fontnya akan bertambah besar, atau dengan shortcut Ctrl Shift dan tanda lebih dari di keyboard. Nah, setelah itu kita bisa juga menambahkan gambar dari file yang lain. Caranya adalah dengan kita mengambil gambar dari file, misalnya untuk logo Unika, kemudian kita copy dengan cara klik kanan, kemudian copy, atau dengan shortcut Ctrl C, kemudian kita kembali ke file yang dituju, dan kita paste dengan cara Ctrl V. Nah, di sini kita juga bisa melakukan format gambar untuk posisinya, apakah akan inline with text atau di kiri atas atau in front of text dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini kita akan gunakan yang inline. Kemudian kita taruh di pojok kanan atas. Jadi caranya kurang lebih sama juga seperti yang sudah kita pelajari di Microsoft Excel. Nah, kemudian untuk proceeding ini, yang akan banyak kita gunakan adalah menu style. Pertama, kita bisa mengklik tanda panah di bawah sini. Kemudian, kita akan memasukkan format style yang kita butuhkan sesuai dengan perintah yang ada di file soal yang sudah teman-teman download dari Cyber. Nah, caranya memasukkan adalah kita menambahkan new style di bawah sini. Kemudian kita beri nama, misalnya untuk yang pertama adalah judul jurnal. Kemudian kita lakukan format untuk font terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan, yaitu font yang digunakan adalah Times New Roman. Maka kita bisa memilih di sini untuk Times New Roman, kemudian bold dan berukuran 14. Kemudian ada pilihan all caps, jadi untuk memunculkan huruf kapital semua. Kemudian kita klik OK, lalu kita masuk ke yang paragraf. Di sini kita bisa mengatur spacing. Untuk judul jurnal yang diminta adalah spacing before-nya adalah 12 dan spacing after-nya juga adalah 12. Kemudian untuk spatial indentation-nya tidak ada dan alignment-nya adalah center atau tengah.
Kemudian line spacing-nya adalah 1, maka kita pilih yang single. Kalau dibutuhkan line spacing 1,15, kita bisa pilih yang multiple, kemudian kita masukkan 1,15. Seperti itu. Jadi untuk kali ini kita masukkan yang single, sesuai dengan ketentuannya. Lalu kita klik OK, maka format style yang kita butuhkan akan masuk ke dalam daftar ini. Nah, kemudian dengan cara yang sama pula, teman-teman bisa memasukkan style yang lain dengan cara menambahkan new style seperti ini. Nah, jika sudah, setelah itu yang dilakukan adalah kita memilih kalimat yang akan kita ubah stylenya, kemudian kita pilih sesuai format style yang ada. Misalnya untuk ini, setelah dipilih di blok, lalu kita pilih untuk yang nama penulis. Demikian juga untuk yang ini, kita pilih untuk yang instansi dan email. Oke. Nah, untuk abstrak juga kita masukkan di sini, kita menggunakan abstrak. Sedangkan untuk ini kita gunakan yang badan teks abstrak dan seterusnya. Lalu untuk introduction, ini kita masukkan dengan format yang subbab judul. Nah, dengan cara yang sama pula kita lakukan untuk naskah-naskah yang ada seterusnya. Kemudian, untuk tabel, kita juga bisa melakukan copy tabel dari file yang sudah ada sebelumnya. Caranya adalah dengan masuk ke file yang ada, kemudian kita pilih Ctrl+C untuk copy, kemudian kita masuk lagi ke file proceeding kita dan kita paste dengan Ctrl+V. Sehingga kita dapatkan tabel di sini. Lalu untuk keterangan tabel kita juga gunakan format yang sesuai, yaitu keterangan tabel. Nah, untuk di MS Word sendiri, kita juga ada menu indentasi, yaitu kita bisa lihat di ruler sebelah sini. Indentasi ini adalah cara untuk mengatur, untuk merapikan tulisan. Jadi di sini kita memiliki ada first line indent, ini adalah untuk mengatur alinea pertama. Sedangkan untuk yang hanging indent ini adalah mengatur alinea yang ada di bawahnya. Sehingga dengan pengaturan ini kita bisa membuat tulisan menjadi terlihat menjorok. Seperti itu. Selain itu, kita juga bisa masuk ke menu insert. Di sini ada pilihan untuk menggunakan shape, bentuk, atau smart art untuk menggunakan bentuk-bentuk seperti ini. Chart juga sama seperti di Excel. Kemudian untuk pengaturan ukuran kertas kita bisa masuk ke page layout dan di sini ada pengaturan size. Kita gunakan yang A4. Kemudian orientation, apakah mau tegak atau landscape. Dan untuk margin kita bisa masuk ke margin dan kita ubah di custom margin. Ini dalam inci. Jadi kita bisa langsung memasukkan misalnya 3 cm, kemudian margin kiri juga 3 cm. Untuk margin di bawah adalah 4 cm, margin kanan adalah 4 cm. Kemudian ini adalah preview dan kita apply to whole document. Ya. Baik, seperti itu teman-teman penjelasannya untuk pengeditan proceeding. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menanyakannya kepada asdos masing-masing. Sekian dan terima kasih.